Halo, saya Mas Sumbing, tinggal di lereng Gunung Sumbing. Oke, Juragan Tani kembali lagi di channel Mas Sumbing. Semoga Juragan nggak bosen ya lihat muka Mas Sumbing terus, walaupun mukanya agak sedikit bosen gitu ya. Oke, Juragan Tani kita akan membahas tentang cabai lagi. Betapa senangnya kita kalau lihat tanaman cabai kita seperti ini ya, sehat. Karena cabai adalah salah satu komoditas andalan ya, andalan para petani. Nah, tapi di balik kesehatan ini Juragan jangan terlena ya, karena ada juga salah satu penyakit yang menyerang cabai, yaitu apa? Itu adalah penyakit layu fusarium. Nah, kalau untuk selengkapnya seperti apa, gejalanya seperti apa, cara penanganannya seperti apa, oke kita lanjut, go, let's go. Ya, Juragan ini ya contoh penampakan untuk layu fusarium Juragan ini. Untuk daunnya mulai layu. Nah, ini untuk penyakit ini seperti bagaikan hantu ya Juragan, karena ini datangnya tak terduga, tapi nanti dampaknya bisa bikin petani merana gitu ya Juragan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenali gejalanya, kemudian untuk pencegahannya seperti apa, dan penanganannya seperti apa gitu ya Juragan ya, jangan kemana-mana ya, oke? Oke Juragan, sebenarnya apa sih layu fusarium itu? Penyakit ini disebabkan oleh jamur mikroskopis ya, yang namanya adalah Fusarium oxysporum. Jika tanaman cabai telah terinfeksi penyakit ini, maka tidak bisa diobati dan tanaman akan mati. Nah, penyakit ini akan menyebar dengan sangat cepat dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Ketika dalam cuaca hujan dan pH tanah menurun, akhirnya tanaman cabai akan rusak, layu dan cepat mati. Penyakit layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, baik di musim kemarau atau musim hujan. Namun serangan berat biasanya terjadi pada musim hujan karena kondisi tanaman jamur Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan mudah menyebar. Juragan, hal ini dikarenakan tingkat kelembapan udara yang tinggi ditambah dengan adanya genangan air hujan di lahan persawahan serta pH tanah yang rendah. Penyebaran jamur ini bisa melalui air, angin, peralatan pertanian maupun manusia. Jamur fusarium dapat menyerang tanaman mulai dari proses pembibitan, masa pertumbuhan hingga tanaman mulai berproduksi. Juragan, karena untuk penyakit layu pada cabai kan ada dua ya, ada disebabkan sama bakteri atau disebabkan karena jamur. Nah, ini untuk video ini Mas Sumbing akan kasih beberapa notifikasi ya kalau tanaman cabai itu terserang layu atau terserang layu karena fusarium atau layu karena bakteri. Nah, kalau untuk layu karena bakteri itu nanti Juragan bisa cabut tanaman cabai dan kemudian potong pada bagian akar. Nah, kalau akarnya itu nanti berlendir dan berbau, kemudian kalau dicelupkan ke air ada asap, itu berarti dia terkena layu karena bakteri. Itu ciri-ciri lainnya adalah dia itu nanti serangannya cepat, sekitar 2-3 hari ya Juragan. Kemudian nanti kalau layu bakteri itu biasanya dia itu entah itu pagi, entah itu siang, sore, malam itu dia layu terus seperti itu Juragan. Nah, kalau untuk layu bakteri itu lebih jelasnya di sebelah sini ya Juragan, video ataupun gambar bisa Juragan simak. Nah, sedangkan kalau untuk layu fusarium itu dia itu biasanya layunya itu pagi hari. Nanti kalau sore hari itu menjelang sore itu kalau fotosintesisnya berkurang itu dia akan kembali tegak daunnya seperti itu Juragannya. Nah, kalau untuk layu fusarium juga kalau misalnya kita cabut akarnya, kita potong itu dia nggak berlendir dan nggak berbau. Kalau kita celupkan ke misalnya ke air itu nggak ada asapnya kayak gitu ya Juragan. Kalau untuk serangannya itu dia lebih lama
layunya itu paling sekitar 5-7 hari. Itu serannya nggak selambat ya, lambat. Lebih cepatnya itu kalau dia terkena yang bakteri. Jadi kalau untuk lebih jelasnya ada di gambar atau video di sini ya juragan. Ini perbedaan antara layu fusarium dan layu karena bakteri. Seperti itu juragan ya, semoga lebih jelas. Oke. Nah, Mas Sumbing tekankan lagi ya juragan, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, karena pada pembahasan kali ini kita membahas tentang layu fusarium, maka untuk pencegahannya adalah sebagai berikut. 1. Pilih bibit unggul. Gunakan benih dari varietas yang tahan penyakit. Pastikan benih berkualitas dari sumber yang terpercaya. 2. Rotasi tanaman. Jangan tanam cabai di lahan yang sama berulang kali. Juragan ganti dengan tanaman lain seperti jagung atau padi selama 1 atau 2 musim tanam. Ini akan memutus siklus hidup jamur di tanah. Berikan juga pupuk yang tepat untuk menghilangkan residu penyakit dari dalam tanah. Kalau Mas Sumbing nih biasanya pakai pupuk Soilnude ini. 3. Sanitasi lahan. Selalu bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman yang sudah panen. Singkirkan gulma yang bisa jadi inang jamur. Yang keempat, penggunaan pupuk organik. Saat persiapan lahan, gunakan pupuk organik yang sudah matang. Juragan gunakan juga pupuk hayati yang mengandung agen hayati seperti trichoderma. Nah, mikroorganisme baik ini akan melawan dan menekan pertumbuhan jamur fusarium di tanah. Kalau Mas Sumbing nih biasanya pakai produk Tricobio ini. Nanti untuk pencegahan bagusnya aplikasikan Tricobio ini saat persiapan lahan ya juragan. Nah, yang kelima yang terakhir juragan, pengelolaan air. Lakukan penyiraman dengan benar. Hindari genangan air yang berlebihan di sekitar perakaran cabai. Nah, juragan, gimana kalau tanaman cabai kita udah terlanjur terserang penyakit layu fusarium ini? Lakukan segera langkah-langkah pengendalian ini ya. Yang pertama, cabut dan musnahkan. Jangan biarkan tanaman yang sakit berada di lahan. Juragan harus cabut segera dan buang jauh-jauh atau bakar. Jangan pernah membuangnya di sekitar lahan karena spora jamur bisa menyebar. Dan yang kedua, karantina tanaman sehat. Juragan berikan fungisida di sekitar tanaman sehat yang belum terinfeksi. Ini bertujuan untuk melindungi tanaman agar tidak ikut tertular. Bisa pakai Tricobio ini, pemakaian dengan cara ditabur atau kocor di sekitar tanaman ya. Kalau kocor, takaran Tricobio adalah 1 sendok makan untuk 5 liter air. Takaran minimal 1 gelas kecil per tanaman. Oke juragan, layu fusarium memang bukan penyakit yang sepele. Tapi dengan pemahaman yang benar dan penanganan yang tepat, kita bisa mencegah penyakit ini menyerang tanaman kita. Oke juragan, kunci sukses untuk melawan layu fusarium ini adalah kita yaitu harus pencegahan dari awal, yaitu mulai dari pemilihan benih yang unggul, kemudian jaga kebersihan lahan, kemudian bisa meningkatkan pertahanan tanaman mulai dari dalam, yaitu dengan pemberian nutrisi dan juga pemberian mikroorganisme yang baik. Ya, terima kasih sudah menonton video ini juragan. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya kalau juragan itu punya pengalaman unik untuk waktu mengatasi layu fusarium ini. Jangan lupa like, comment, and share. Tunggu video Mas Sumbing selanjutnya. Dadah, ciao.